Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi bersama tim Sobat Ngaji. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, di sini sudah ada bergabung ya. Selamat malam dan juga selamat bergabung. Di sini sudah ada Ibu Dini, Ibu Hani, Ibu Nurita. Gimana kabarnya nih Ibu-ibu? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Teh Sifa juga Alhamdulillah sehat sehat ya. selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita di sini sudah menginjak modul baru ya, Ibu-ibu semua, modul C ya untuk tahsin satunya. Ya Allah, modul baru, semangat baru juga ya, Ibu-ibu semua, apalagi di hari ini ya, hari Senin ya, Ibu-ibu semua harus semangat untuk menimba ilmu bersama kita di sini. Masya Allah. Alhamdulillah untuk peserta yang lainnya pun nanti akan segera menyusul karena ada beberapa peserta yang belum bergabung ya. Dan Alhamdulillah untuk pemateri malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz Salman ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak, Teh Syifa? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz malam hari ini? Kabarnya alhamdulillah semangat ya, Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz dan juga selalu semangat serta bahagia bersama kita di sini Pak Ustadz ya. Amin, amin, Baik. insyaallah. Baik, ibu-ibu semua sebelum kita alihkan kepada Pak Ustadz, mangga udah dipersiapkan atau belum untuk modulnya? Bagi yang belum boleh dicek kembali untuk modulnya udah Siva bantu share juga melalui Japri ya, belum di-share ke grup ya, karena ada beberapa peserta yang belum konfirmasi begitu, jadi Siva bantu share-nya melalui Japri dahulu. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu semua untuk waktu dan tempatnya dan juga diberikan kelancaran. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat sifat serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Nah, syukron Teh Syifa. Baik, kita spotlight dulu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Sayanya kelihatan? Kelihatan Pak Kelihatan Ustadz. jelas. Takutnya suaranya ada, orangnya nggak kelihatan ya gitu ya. Ada. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan nikmat Allah. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena ketika kita melakukan semua kegiatan kita, aktivitas kita, pasti kita melibatkan yang namanya Allah. Ya, karena Allah pun senang kalau kita setiap aktivitasnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersyukur kita bisa sama-sama kemudian berada di majelis yang penuh barokah ini ya, walaupun secara secara apa namanya ya, kalau kita lihat konteksnya kita melakukan pelajaran dalam jaringan ya, memang tidak ada ketika Rasulullah menyebutkan barang siapa yang melakukan kelas tahsin online, tidak ada, tapi niat kita apa, niat kita karena di antara
kita masih ada jarak yang jauh, kemudian dengan itu kita menyempatkan diri, kemudian membuat satu majelis yang di sana majelisnya dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian di sana mempelajari kitab-kitab Allah. Ya, saya sering mendengar eh, ceramah, bukan ceramah ya, maksudnya eh ya ceramah lah ya, ceramah dari Al Habib Ja'far Al Jufri, Fidhullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Saya pernah mendengar beliau itu mengucapkan seperti ini. Amalan yang kalian cintai itu, ya, maka istiqomahkanlah. Ya, bagaimana caranya? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Kalian mengandai-andaikan ketika amalan itu kalian bawa kepada Allah, maka Allah tersenyum ketika melihat kita dengan amalan itu. Maka teman-teman yang di sini yang istiqomah, ya mungkin dari eh, modul A, modul B, kemudian sekarang sudah masuk ke modul C, itu pasti rasanya berat. Aduh, ngajinya malam, kemudian ya ini adalah waktu istirahat, harus mengaji, harus belajar seperti itu. Tapi dengan niat kita berusaha, dengan niat kita ingin ikhlas karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nah di sana akan Allah berikan pahala yang berlipat insya Allah ya. Karena apa? Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran di pertemuan pertama ketika kita masuk ke dalam kelas tahsin, ya mungkin kalau tidak bersama saya, mungkin bersama asatidz yang lain, pasti di sana dikatakan ya Allah perintahkan di dalam Quran surah Muzammil. Nah, ada yang hafal ayatnya? Ayo, masih ingat nggak? Allah berfirman di dalam Quran surah Muzammil ayat keempat. Ya Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Baik, betul. Ya, ya harus diingat ya. Ustadz belum keingat, tidak apa-apa. Nanti boleh dibuka Al-Qur'annya di dalam Al-Qur'an surah Muzammil ayat keempat ya. Itu warattilil Qur'ana tartila itu adalah potongan ayatnya. Jadi kalau ayat yang full dia berbunyi auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila ya. Kalau di sana menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, ya, belajar bukan belajar. Bacalah Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila dan ucapkanlah dan tilawahkanlah Al-Qur'an itu dengan tartil, ya, dengan tartil. Nah, makna tartil di sana apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tartil di sana adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil uquf ya, tajwidul huruf wa ma'rifatil uquf. Nah, di sanalah di sanalah kita mengetahui oh kenapa kita harus bacanya dengan tartil ya, karena Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Tartil itu gimana? Apakah kita bacanya pelan-pelan? Kalau kita artikan secara tekstual di dalam Al-Quran, tartil di sana berarti maknanya apa? Coba boleh dicek kalau yang megang Al-Quran. Pasti di sana nanti Pelan-pelan. artinya adalah perlahan-lahan. Lahan. Nah ya, perlahan-lahan. Kalau kita artikan perlahan-lahan dalam bahasa Indonesia, maka bisa kita ambil kesimpulan perlahan-lahan berarti artinya adalah pelan-pelan. Ya, perlahan-lahan berarti yang step by step, satu-satu, satu-satu, seperti itu. Hati-hati. Betul, ketika kita bilang, oh baca Al-Quran itu harus hati-hati. Betul. Nah, hati-hati dari hal apa? Nah, ya. Makanya di awal pertemuan di modul A, kita bahas hati-hati dari apa? Setidaknya ada 4. Yang pertama, mat yang terlalu panjang. Kemudian, huruf-huruf yang dikolkolahkan misalkan seperti itu. Kemudian ada gunah yang kurang tepat misalkan. Kemudian ada apa huruf-huruf yang berlebihan misalkan seperti itu ya. Nah, itulah diantaranya yang disebut nanti dengan lahan. Lahan itu apa? Lahan itu adalah kesalahan. Dalam Al-Qur'an ada namanya kesalahan, bukan Al-Qur'annya yang salah. Ya. Kenapa kita sebut tahsin tilawah? Karena apa? Karena yang membacanya yang salah seperti itu. Jadi kalau kita bilang hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tahsin Quran. Nah, ya, tahsin Al-Quran berarti kita sedang belajar memperbagus Al-Quran. Nah, ya,
Ingat nggak di materi pertama kan kita sudah bahas tentang tahsin. Ya alhamdulillah, maka kita runtuh satu demi satu kita sudah belajar dan akhirnya kita sudah sampai ke modul modul C. Ya alhamdulillah. Kalau kita mau cerita tentang syukur, wah nggak ada habis-habisnya ya. Nah, nanti kalau kita selalu mengingat syukur, 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 nanti 1 jam setengah tidak selesai dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya cukup ya. Intinya dari rasa syukur yang saya ucapkan tadi mudah-mudahan meningkatkan motivasi untuk teman-teman, kemudian selalu bersemangat dalam belajar ya karena apa? Hal yang paling eh, maksudnya sesuatu hal yang Rasulullah itu sukai, ya, amalannya Allah sukai, ketika amalan itu sedikit, 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 tapi dia continue, ya, daripada sekali-sekali, sekali banyak seperti itu ya. Misalkan, sehari ini saya mau belajar tahsin, sudah dari bab tajwid dari bab mat tabi'i sampai selesai hari ini selesai, nah besoknya nggak belajar lagi, nah, seperti itu tidak, tapi Rasul apa Allah berkata amal sedikit-sedikit. Hari ini kita belajar, oh begini cara membaca mad 2 harokat. Kemudian, oh pekan depan kita belajar, oh seperti ini contoh-contohnya ya. Seakan apa? Kita selalu istiqomah. Ya, istiqomah selalu belajar Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, ya. Melihat ayat-ayat Al-Quran pun, insya Allah kita mendapatkan pahala, insya Allah, ya. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini ada Ibu Nurita Eryani, ya ahlan wa sahlan. Kemudian ada Ibu Dini Diani, ahlan wa sahlan. Kemudian ada Ibu Hani Tri Iswarti, ahlan wa sahlan. Ada Ibu Mina Puspa, ahlan wa sahlan. Kemudian terakhir ada Pak Iwan Suryadi, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum jami'an. Ya mudah-mudahan Kalau bisa. ini hari pertama kita bertemu di modul modul C. Mudah-mudahan semangatnya masih utuh, bahkan bertambah daripada semangat sebelum-sebelumnya. Ya, misalkan di modul B, Ustadz, Ana kurang semangat. Nah, berarti di modul C harus harus lebih semangat. Ya, karena apa? Karena vitaminnya sekarang vitamin C. Kalau yang pertemuan sebelumnya vitamin 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 B. Ya, vitamin B. nah kalau vitamin C berarti apa? Berarti nanti semakin semakin kuat. Ya, apa yang kuat? Nah, itu materinya akan semakin semakin kuat. Kalau level kita dalam makan, misalkan kita makan sambel, ya kita makan sambel. Tahu sambel ya? Sambel itu apa? Oh, bisa. Sambal, ya sambal ya. Ketika kita bicara, oh saya makan sambal level A atau level 1, kemudian saya makan sambal level level 3, maka yang lebih pedas yang mana? 3. Yang 3 ya. Pasti dalam setiap belajar kita akan merasakan hal seperti itu. Maka nanti misalkan dari teman-teman yang merasa, waduh, yang kemarin aja belum paham, sekarang udah ditambah lagi. Nah, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kita telan aja dulu, ya. Nah, masalah jadi gizi atau belum, nah yang penting kita sudah telan dulu, ya, insya Allah. Ya, setidaknya kita perhatikan dulu, nanti kita ikuti dulu, ya. Kemudian kita praktekkan sedikit demi sedikit insya Allah. Ya, baik. eh Sebelum dimulai saya mau tampilin dulu layarnya ya. Afwan. Nah, sudah tampil ya di layar teman-teman ya. Baik. Sudah. Insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran di level, bukan, jadinya level ya sekarang kan tuh. Di modul modul C. Ya, tahsin 1 modul C. Ada berapa Ustadz? Ada berapa tahsin? Insya Allah kalau Allah berikan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada guru kita ya Ustadz Ari Abdullah bisa terus membuat modul-modulnya ya. Mungkin nanti ada tahsin 2, ada tahsin 3 ya. Nah, insya Allah sekarang kita berada di tahsin 1 modul C. Nah, tahsin 1 ini sampai berapa modul? Nah, insya Allah nanti teman-teman akan menikmati. Ya, tidak saya spill dulu ya. Nah, supaya teman-teman penasaran. Oh, sampai berapa ya? Sampai berapa ya? Nah, seperti itu. Insya Allah. Pokoknya kita harus semangat belajar. Mau modul C, modul B, modul D, modul E. Pokoknya belajar. Nah, seperti ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di modul A kita belajar yang namanya mat murojaah dulu ya.
Seperti biasa, seperti saya sampaikan, setiap pertemuan kita harus ada yang namanya Roja. murojaah. Ya, coba. Kenapa kita harus murojaah? Ada yang ingat nggak? Saya pernah bilang apa? Hmm. Hmm. Garing. Setidaknya ketika kita murojaah, kita mewujudkan rasa kesetiaan kita kepada ilmu. Ya, menghafal ilmu, mencari ilmu, mencatat ilmu, memahami ilmu, itu adalah cinta kita kepada Dan ilmu. Ya, tapi apakah cinta saja cukup? Oh tidak. Ya, cinta yang tidak disertai dengan kesetiaan tidak akan tidak akan tahan lama. Ya, sama dengan ilmu. Kalau ilmu kita tambah terus, tapi tidak ada kesetiaan, tidak ada murojaah di sana, tidak ada praktek di sana, tidak ada amaliyah di sana, maka ilmu itu tidak akan lama. Yakinlah. Kita hari ini belajar, sudah itu sudah, kita tidak akan membaca lagi, kita tidak mengingat lagi, kita tidak mempraktekkan lagi. Nah, ilmu itu sudah hilang saja. Maka kata Rasulullah itu apa? Al-Quran itu bagaikan unta, ya. Nah, unta yang terlepas dari ikatan, ya, terlepas dari ikatannya, jadi cepat sekali Al-Quran itu lupa, ya. Sama dengan ilmu, ilmu juga bakal seperti itu, cepat sekali lupa, ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, maka kata Rasulullah apa? Ikatlah unta itu dengan tali yang kuat. Ya, talinya apa? Talinya misalkan bisa dicatat atau bisa menonton atau bisa merekam. Nah, sekarang alhamdulillah ya kita difasilitasi untuk materinya direkam, kemudian bisa nanti ditonton kapanpun, ya, sambil jalan, sambil tidur, ya. Nah, itu luar luar biasa. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar, ya. Baik, kembali lagi tadi ya, belum ada yang jawab. Di modul A kita belajar tentang Mat 2 harakat. mad dua harokat. Mad dua harokat disebut dengan tabi'i. Tabi'i. mad tobi'i, betul. Selain dari mad tobi'i, namanya mad Mat lari. Ada asli. mad asli. Ya, dalam bahasa Arab asli itu adalah akar. Ya, kalau kita menyebut, oh kita sekarang belajar mad asli, berarti kita belajar mad yang akarnya berasal dari sumbernya. Ya, mad tobi'i itu kaidahnya adalah kaidah bahasa Arab asli. Maka disebut dengan mad asli. Kenapa? Karena memang orang Arab bawaannya ketika bicara ya seperti itu. Ya, dicontohkan misalkan kita mengucapkan hadza, maka hanya panjang misalkan, atau assalamualaikum, lanya panjang assalamualaikum, ya. Nah, orang Arab mengucapkan seperti itu, maka kita ucapkan seperti itu juga. Karena apa? Karena itu memang bawaan daripada bahasa bahasa mereka. Itu yang disebut dengan matobi'i, ya. Mm. Ada berapa tanda matobi'i? 7. Ada 7. Baik. Yang masih hafal, boleh. Ada yang masih hafal? Ada. Coba, coba Ibu Hani, boleh. Sebutin Ya. 7 tanda mad panjang 2 harokat. Dengan metode rumusnya 3-2-2. Fathah, Betul. kasroh, domah. Yang Hmm. 3 fathah, fathah, fathah. 2 kasroh, kasroh. Yang 2 domah, domah. Hmm. Fathah bertemu dengan alif ya. Alif bengkok, alif berdiri. Ya, Kasroh ya bukan alif berdiri ya. Fathah berdiri. fathah berdiri ya Ya, lupa. fathah berdiri. Terus? Fathah berdiri kasroh ketemu dengan ya sukun, kasroh berdiri. Betul. Domah ya dengan wawu sukun, domah terbalik. Betul sekali. Mumtaz. Barakallahu fiik. Iya. Ada lagi yang hafal? Nah, ini harus dicek dulu ya. Harus dicek dulu. Karena nanti kita akan kaitannya pasti selalu ada matobi'inya. Jadi matobi'inya harus harus tetap hafal. Pak Iwan, hafal Pak Iwan? Ya, Pak Ustadz. Boleh. Coba sebutin 7 tanda mat panjang 2 harokat. Fathah bertemu alif, Betul, fathah bertemu alif bengkok, fathah betul, berdiri, betul, nasoh bertemu ya, betul. Ya nasoh sukun. berdiri, ya sukun, Hmm, kasroh betul, berdiri, betul.
Dua Waw lagi. bertemu domah sukun. Domah bertemu dengan waw Domah sukun. bertemu sukun. Domah Betul, satu terbalik. lagi. Domah Domah terbalik. terbalik. Betul, Mumtaz. Coba saya minta dua orang lagi. Ibu Mina Puspa. Coba masih hafal tidak? Halo, Ibu Mina Puspa. Iya, Ustaz. Yang 7, Ustaz. Yang 7 masih hafal? Coba satu. Bismillah. Sebentar, Mas. 7 kelas, Bu, sebentar. Maaf. Di sini ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatah Fatah bertemu alif, Fatah Betul. bertemu hamzah, Fathah bertemu dengan alif, Fatah beng, ber, sorry, Fatah berdiri, kedua dulu. Fatah, Fathah bertemu dengan alif bengkok, kemudian fathah berdiri. ya, Betul. Fatah bertemu alif bengkok dan Fatah berdiri. Lalu Ah, kasroh bertemu dengan ya dan betul. kasroh berdiri. Betul. Lalu domah, maaf, domah bertemu dengan waw sukun. Betul. Terakhir. 7 kan? Ya, satu lagi. Domah. Domah, eh, Domah domah terbalik. domah terbalik. Betul. Mantap. Barakallahu fiik. Coba Mana? Ibu Nurita. Ya, Tad. Satu. Patah ketemu alif, patah Betul. ketemu alif bengkok, Betul. patah berdiri, Ah. kasroh ketemu iya, Ya, kasroh sukun. ketemu ya sukun, Hmm. eh kasroh ketemu alif berdiri. Kastro berdiri. Cukup Kasroh kastro berdiri, berdiri. kasroh berdiri. Dua lagi. Terus dua lagi, domah ketemu wau sama Betul. domah terbalik. Domah terbalik. Mumtaz. Masya Allah. Nah, coba kita praktek dulu ya. Masih ingat tidak prakteknya? Yang bana-bana. Bana-bana baununa binabina baini buna. Bana-bana baununa binabina baini buna. Satu, dua, tiga. Bana bana bainuna bina bina bainibuna. Bina Bana bina bana bainuna bina bina bainibuna. Bana-bana baununa ya. Bana-bana baununa. Saya ulangi ya, nanti boleh diikuti oleh ibu bapak. Bana-bana baununa bina-bina bainibuna. Bana-bana baununa bina-bina bainibuna. Silakan. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Baina Bana 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 baununa bina 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 bainibuna. Boleh. Coba kita ganti hurufnya. Coba minta Ibu Sutriyati. Hurufnya diganti dengan huruf ta. Coba. Tanata nataununa tinati nataini tuna. Tanata nataun. Tanata Betul. nataini. Jadi Tanata nataununatina. tanata nataun. Tanata nataununa tinati nataini tuna. Betul, bentar. Coba Ibu Dini. Huruf jim. Za berarti ya. Huruf ja. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Bentar. Ibu Sulasmi. Coba minta bacakan huruf dal. Ada Ibu Sulasmi? Huruf dal. Baik. Coba ke Ibu Lucy. Ibu Sulasmi ada? Ada. Silakan. Huruf dal. Ucapkan, bacakan, praktekkan pola mad dua harakat. Dana 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 dau dana dana dau nuna
dana, dana, Betul. da, Coba dana, saya contohkan dana, ya. daun, Dana dana daununa dina dina daini duna. Coba. dana, 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 daun, nuna, dana, Dina dauduna. dina. Dina dina daini duna. Oh, sekarang diganti di ini ya. Tidak, sama. Atau ya, Coba gini. Bana bana baununa. Dan ini diganti tidak. Dana dana daununa. Bina bina baini buna. Dina dina daini duna. Coba seperti itu. dana, dana, daununa, dana, 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 daununa. Belum Nah, ini baik. Ustazah, Ustaz baru gabung, Mas. Maaf, Ustaz. Nah, ini. Coba ulangi. Huruf ba-nya diganti huruf dal. Setiap ada huruf ba diganti huruf dal. Silakan. Huruf ba diganti huruf dal. Ya, Ba. berarti kan kalau ini dibacanya bana bana baununa, berarti diganti dana dana daununa dina dina. Coba. Dana, dana, daununa, dina, dina, dau. Belum Daini. itu. Dai, nuna. Baik. Coba nih, ada huruf dalnya nih. Dana, Nah, coba. dana, dana, daun, duna, Ya, dana. dina, dina, dai, duna. Mm-mm. Dana, dana, daununa, dina, dina, dai, niduna. Nah, itu bisa ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Coba Ibu Lucy. Assalamualaikum, Ibu Lucy. Silakan Waalaikumsalam, Ustaz. bacakan huruf huruf zai. Nah, huruf Zai. zai. Hmm. Zana, zana, zauna, zina, zina, zaini, zuna. Zana, zana, zaununa, zina, zina, zaini, zuna. Saat Mantap, nafas, Masya Ustaz. Allah. Baik, Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa. Boleh. Kalau yang mau minum dulu boleh ya. Nah, sambil minum. Nah, Alhamdulillah. Kemudian di modul B kita juga sudah latihan mat panjang 4 sampai dengan 5 harokat ya. Nah, nanti insya Allah di modul C ya kita akan belajar lebih daripada mat 2 harokat, lebih dari 4 sampai dengan 5 harokat ya. Sebelum itu kita latihan dulu di mat 4 sampai dengan 5 harokatnya ya. Saya sekali kemudian semuanya sekali. Ana 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 silakan. Ana, An, 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 Baik, lanjut. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Bana, 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 tana tana ta ana ta tana tana ta ana ta silakan. tanah, 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 Baik, Mumtaz. Alhamdulillah ya. Nah, jadi nanti silakan diingat lagi ya. Oh, empat harokat apa sebabnya? Nah, 4 sampai dengan 5 harokat sebabnya pertama apabila ada tanda alis bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Kemudian
Alis bertemu Alif dengan bertemu huruf dengan alif Alif. ya. alif Alif berharokat dalam dan dua kata. dua Dua kata. Baik. kata. Sekarang kita masuk ke materi kita yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah di modul C, Tahsin 1 modul C, solusi lancar membaca Al-Quran, mudah dan praktis untuk pemula ya. Maksud apa pemula di sini? Apa untuk melatih awal-awal ya? Maksudnya bukan berarti teman-teman di sini pemula banget, oh tidak ya. Untuk artinya adalah untuk pemula, untuk apa? Untuk kita latihannya seperti itu ya. Nah, Alhamdulillah. Kita pertama masuk ke dalam bab yang namanya mat far'i. Mat artinya apa? Masih ingat tidak? Mad. Memanjangkan. Betul. Panjang. Betul. Far'i artinya pernah tidak mendengar kalimat mad far'i? Mad pada palsu ya. Pernah Ustadz waktu di modul B. Betul ya. Pernah Ustadz waktu di modul B. Selain di Palsu. modul B, pernah tidak mendengar di mana gitu? Pernah tidak? Pernah Ustaz dulu ketika kecil ya, artinya berarti Mad kalimat palsu. far'i itu sudah tidak asing lagi ya. Far'i tidak asing lagi, apalagi mad. Nah, tidak asing lagi ya. Sekarang pertanyaannya, ada yang namanya mad asli, ada yang namanya mad far'i. Saya ingin menyebutkan, oh ini adalah mad asli. Kalau yang kita pahami, kalau mat asli berarti dia mat yang bukan yang bukan palsu. Bukan yang asli. yang bukan palsu. Yang Berarti bukan ada palsu. Ustadz mat yang palsu. Berarti Ada. palsu. Mat yang palsu namanya Far'i. mat far'i ya. Mat far'i namanya mat palsu. Jadi mat itu ada dua. Ada yang mat asli ya, bawaan dari memang bawaan betul-betul bawaan daripada bahasa Arab ya seperti itu. Kemudian ada mat far'i. Nah, kemudian mat far'i ini nanti terbagi lagi menjadi dua. Kemarin yang di modul B kita sudah belajar ada mat yang dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, kalau yang sekarang kita belajar yang dibaca 6 harokat. Nah, Ustadz, dibaca 6 harokat. Betul. Ya, ada yang dibaca 5 sampai 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau yang 4 sampai dengan 5 harokat disebabkan karena hamzah atau alif berharokat. Nah, kalau yang 6 harokat disebabkan karena apa? Di sini ya, seorang ulama pakar daripada ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum membaca Al-Qur'an. Ya, salah satunya adalah Imam Sulaiman Al-Jamzuri ya, yang terkenal di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Atfal ya, Tuhfatul Atfal. Namanya aja sudah Tuhfatul Atfal. Ya, berarti apa artinya di situ? Tuhfah atfal. Kalau kita bilang atfal itu apa? Berarti tempat bersenang-senang ya. Berarti kitabnya apa? Kitab bersenang-senang ya dalam membahas tentang masalah tahsinul Quran ya. Nah, ini namanya adalah Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Salah satu daripada imam qiraat ya. Berarti kita harus ingat ya, karena kata presiden kita ya, kalau tidak salah Soekarno ya, jas merah, betul tidak? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, apalagi kita melupakan para ulama, karena atas dasar berkat beliau ya, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam Sulaiman Al-Jamzuri kemudian menuliskan sebuah kitab ya yang disusun melalui bait-bait syair yang kemudian di sana menjadi kaidah-kaidah ilmu dalam ilmu-ilmu tajwid ya. Berkatalah beliau di dalam kitabnya, apa yang beliau katakan? Wal akharul far'iyun mauqufun ala sabab. Nah, ini tak kuncinya apa? Ala sabab. Nah, sama-sama biru lagi. Sama-sama merah. Ala sabab. Berarti ada sebab di sana. Nah, pertanyaannya yang tadi saya katakan, sebabnya karena apa? Pertama,
kahamzin, disebabkan karena ada hamzah. Ya, maka di sini tulis hamzah. Au sukunin musjalah. Nah, ya. Kalau tidak disebabkan karena hamzah, berarti disebabkan karena Sukun. ya, disebabkan karena sukun. Ya, nanti kita bahas. Nah, yang kita fokuskan sekarang di modul C adalah yang disebabkan karena sukun dan temannya. Dan temannya. Temannya apa teman sukun? Nah, nanti kita akan sama-sama bertemu dengan teman sukun. Oh, ternyata ada teman sukun. Ada. Sukun ada temannya. Yang nanti bakal menjadi sukun-sukun. Nah, nanti sukun bertemu dengan sukun, berubahlah mereka berdua ini menjadi, nah, nanti ya. Alhamdulillah sudah kita pahami ya. Berarti ada namanya mad asli, ada namanya mad far'i. Ya, ada yang asli, ada yang palsu. Sudah simpel ya. Kalau ada asli pasti ada palsu. Kalau ada palsu berarti ada asli. Ya. Nah, kenapa Ustadz yang asli dibilangnya asli, kok yang palsu dibilangnya far'i tidak palsu? Karena bahasa Indonesianya asli itu diambil dari akar kata apa dari bahasa Arab, ya namanya asli. Ya asli. Kalau di bahasa Arab menggunakan huruf shad. Asli. Kalau di bahasa Indonesia kita ucapkan biasanya dengan huruf sin, asli. Nah, gitu ya. Itu. Jadi awalnya itu bahasa Arab, kemudian diambillah kata itu dijadikan bahasa bahasa Indonesia. Gitu ya. Bahkan bahasa Indonesia asli itu kita tidak bisa menjelaskan maknanya. Asli itu apa maknanya? Ada yang bisa menjawab? Yang Selain tadi, sebenarnya, selain bukan Original. palsu. yang Original. sebenarnya. Oh, yang sebenarnya baik. Ada yang lebih simpel? Original. Apa? Original. Original. Original itu adalah bahasa Inggris. Asli adalah Eh, bahasa Inggrisnya original. Benar. Benar, boleh. Nah, itu ya, kita juga mengartikan asli sulit ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab kalau kita aslikan asli munasod ya, itu maka artinya apa? Artinya adalah akar. Ya, artinya akar seperti itu. Lanjut, baik. Nanti di dalam mad far'i yang disebabkan karena sukun dan temannya itu muncullah ya yang disebut dengan mad lazim kalimi mustaqol dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Ada yang pernah mendengar dua kalimat ini? Awal kali itu sih putar pernah dengar. Ustaz, Ana pernah dengar, cuman kebalik. Yang mana Iya. kebalik? Ada yang namanya mad lazim mutsaqal qilmi. Nah, kok di sini mad lazim kalimi mutsaqal. Nah, itu sama aja. Ya. Kalau yang pernah mendengar mad lazim kalimi mutsaqal boleh. Kalau yang pernah mendengar mad lazim kalimi mukhaffaf boleh. Jim Papa kali. Pernah mendengar ya? Setidaknya Ya. ketika kita belajar ngaji dulu, mungkin dulu ya, seperti itu ya, ketika Tapi kecil. lupa lagi. Guru-guru kita sudah menyampaikan, oh ada yang namanya mat lazim, ada yang bagiannya kilmi, kemudian ada yang bagian musakol, ada yang bagian mukhofaf. Nomor Su sukun. sukun, ya, ada sukun, ya. Apakah cuma karena ada sukun saja Ustadz? Pasti ada penyebab sebelumnya. Nah, sukun nanti ditemukan oleh apa? Jawabannya adalah ketika nanti sukun bertemu dengan yang namanya alis, ya, atau bendera, atau pedang, ya.
Kalau di pertemuan sebelumnya di modul B, alisnya bertemu dengan hamzah. Nah, makanya tadi kan ada kahamzin au sukunin musjala. Ya, kalau tidak bertemu dengan hamzah pasti bertemu dengan sukun. Nah, yang bagian hamzah kita sudah selesaikan di modul B. Sekarang berarti bagian sukun. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Dam, alis. Nah, alis. ya. Nanti alisnya bertemu dengan apa? Bertemu dengan sukun, Sukun. ya. Nah, maka dibaca berapa harokat? Dibaca 6 Mengikat. harokat. Ustadz, tadi Ustadz bilang ada temannya sukun. Teman sukun siapa Ustadz? Teman Sukun. sukun adalah Tasdid. tasdid. Coba, saya tadi bilang apa? Sukun ketika bertemu dengan sukun. Ini sukun. Bertemu dengan sukun. Nah, maka kalau sukun bertemu dengan sukun, nah jadilah A, jadilah tasdid. Tasdid. Maka dari itu ketika kita membaca kalimat yang ada tasdidnya, pasti di awal ucapan hurufnya ada huruf yang konsonan dulu. Contoh, Allah. Maka kita akan mengucapkan lamnya pasti sukun dulu, baru lam yang berharokat. Maka itu ya ada dua. 6 harokat apabila tanda alis ya, tanda alis di sini, tanda alis bertemu tasydid atau alis bertemu dengan sukun. Ya, kok bisa Ustadz? Sama. Karena tadi yang saya sampaikan, tasydid itu apa? Gabungan antara sukun dan harokat. Ya, jadi sukun ketemu sukun, jadinya berharokat. Cuman ketika kita mengucapkannya, maka di sana harus ada huruf-huruf konsonan dulu. Ya, ada harus huruf yang mati, yang sukun. Ya. Nah, contohnya gimana? Nah, ya. Pertama, alis bertemu dengan tasydid. Nah, ini ada alis, ya. Alis ya, aman ya, alis kita sudah kenal. Kemudian ada tasydid. Tasydid ini pasti di atas huruf, ya. Maka di sini tidak dijelaskan hurufnya apa, bebas. Mau huruf ba, mau huruf ta, mau huruf sa, bebas. Intinya di atas huruf hijaiyah terdapat tanda tasydid. Nah, bisa kita ini catatan ya. Tasydid itu bukan huruf. Ya, tasydid itu bukan huruf, tapi tasydid itu adalah dhabat. Ya, dhabat itu apa Ustaz? Dhabat adalah tanda baca, ya. Titik koma adalah tanda baca. Strip adalah tanda baca. Terus apa lagi? Spasi adalah tanda baca. Itu kalau dalam bahasa bahasa Indonesia. Buka kurung, tutup kurung, nah itu adalah tanda baca. Seperti itu ya. Karena tidak mungkin kalau ada misalkan saya pergi ke pasar, misalkan kemudian dibuka kurung pasar Gede Bage. Apakah kita baca buka kurung tutup kurung? Tidak. Ya, pasti kita baca saja Salman pergi ke pasar Gede Bage. Padahal kalimat Gede Bagenya dikasih tanda kurung. Apakah kita akan menyebutkan Salman pergi ke pasar buka kurung pasar Gede Bage tutup kurung? Tidak. Sama, ya, sama dengan bahasa Arab juga seperti itu, ya. Dia ada fungsinya tapi tidak disebutkan nama nama dhabatnya. Tidak disebutkan misalkan Allah, tidak disebutkan at-tasydid Allah. Tidak, ya, repot seperti itu. Makanya disebut hanya sebagai tanda baca, ya. Dhabat sama fathah, kasrah, dhammah, ya. Kemudian tasydid itu semuanya tanda tanda baca. Ada alis bertemu dengan tanda tasydid, maka dibaca 6 harokat. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya di Quran surah Al-Fatihah. Ya. Nah, ini ada tasydid. Ada tasydid. Ada alis. Nah, ada ya. Ada alis. Kemudian ada tasydid. Ada. Ya. Kemudian kita lanjut. Bawahnya. Ada tanda alis bertemu dengan sukun. Ya, karena tadi sebabnya kalau tidak alis, kalau tidak tasydid, dia akan sukun. Temannya sukun yaitu tasydid. Nah,
Contohnya gimana? Contoh katanya, misalkan di Quran surah Yunus ayat 91 ya. Misalkan di sini ada tanda alis, setelahnya bertemu dengan sukun. Nah, kita harus pahami dulu tandanya, ya, sebabnya. Ya, saya sengaja tidak mencontohkan dulu bacaannya, tapi kita pahami dulu tandanya. Ya, jadi kita ingat, pertama jika ada alis, ya bertemu dengan tasdid, nah, dibaca berapa? 6 6 harokat. harokat. Ada alis bertemu dengan sukun, maka dibaca 6 harokat. Ya, dibaca dengan 6 harokat. Kita baca yang ini ya. Ada perkataan daripada Imam Sulaiman Al-Jazubri dari kitab Tajwid Tuhfatul Atfal. Ya, ini judul kitab beliau ya. Walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddi tuwila. Ya, jika sukun bersambung setelah mad, nah ya, baik secara wasol atau waqaf, maka ini adalah mad lazim. Ngerti tidak? Maksudnya adalah contoh di sini ada mad, ya, ada mad. Yang mana mad? Yang ini pasti kalau ada tanda alis, ya pasti karena itu ada mad di sana. Karena alis itu yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, alis itu berasal dari kata kata mad, ya. Nah, kemudian setelahnya bertemu dengan bersambung dengan sukun, ya, bersambung dengan sukun. Nah, maka dia dibaca 6 harokat. Ustadz, di sana tidak ada kalimat dibaca 6 harokat, ya. Nah, tapi di sana disebut dengan tuwila. Nah, ya, tuwila inilah yang dimaksud dengan ditafsirkan, ya, atau syarahnya ditafsirkan dengan 6 harokat. 6 harokat itu disebut dengan mad lazim. Siapa yang bilang? Berkatalah Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, walazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Nah, ya, mad lazim itu apabila setelah huruf mad ada huruf sukun pada dua keadaan wasol atau waqaf, memanjangkannya 6 harokat. Nah, di sini ada kata tul, di sini ada kata tul. Berarti kita ambil kesimpulan tul itu artinya adalah 6 harokat. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, dipersilakan. Kita sedikit-sedikit saja ya, mudah-mudahan difahami. Saya tidak memaksa untuk teman-teman fahami, oh ini istilahnya ini, oh ini istilahnya ini. Tidak. Tapi yang paling penting pahami, ingat tandanya saja. Alis bertemu sukun 6 harokat. Alis bertemu tasydid 6 harokat. Seperti itu. Ya. Kalau nanti misalkan ini namanya apa, lupa, tidak apa-apa. Nanti kita ingat lagi. Yang penting kalau ada tasydid, kalau ada alis bertemu tasydid dibaca 6 harokat. Ya, seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita coba masuk ke pola mad 6 harokat. Siap? Baik. Siap. Pertama, pertama ya, kita bagi terlebih dahulu menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah bagian mat asli atau mat tabi'i. Ya, nanti di pola mat 6 harokat ini kita masukkan semua dari mat tabi'i, mat asli, kemudian lanjut mat berapa harokat? Mat 4 harokat, ya, di bagian kedua. Kemudian yang terakhir ini, yang kotak terakhir, maka itu bagian dari mat 6 harokat. Ya, saya kasih tanda ya, ini 2 harokat, ini 4 sampai 5 harokat, ini 6 harokat. Baik, sekarang saya akan potong-potong, ya, akan bagi-bagi cara membacanya. Ya, nanti insya Allah jika kita sudah pahami cara membacanya, cara membaca polanya, maka boleh nanti ya dari awal sampai dengan akhir. Tapi kita coba dulu kita bagi-bagi ya. Baik, kita mulai dari mad 2 harokat terlebih dahulu. Ya, semuanya boleh mengikuti ya. Bana bana. Silakan. Bana bana. Sekali lagi. Bana bana.
Bana bana. Lagi. Bana bana. Bana Bana. Nah, sekarang kita masuk ke kolom kotak yang 4 sampai dengan 5 harokat. Ba'ana ba'a. Silakan. bana Iya. Ba'ana ba'a. bana Coba ulangi lagi dari kotak awal. Bana bana. Ba'ana ba'a. Baik, sekarang coba kita yang 6 harokat. Sebelum kita 6 harokat, maka saya ingatkan lagi ya bahwa kalau kita membaca 4 sampai dengan 5 harokat, ya itu setara dengan 3 ketukan irama lamban ya. Ba'a ya. Ingat ya pelajaran sebelumnya. Ba'a ba'a. Karena apa? Satu ketukan itu setara dengan 2 huruf. Ya, berarti kalau misalkan 4 sampai dengan 5 harokat hanya butuh 4 huruf hijaiyah. Ya. Bana ba'ana sama ba'a ba'ana ba'a. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang 6 harokat berarti tinggal ditambah 1. Ya, berarti tinggal ditambah satu. Kalau 4 sampai dengan 5 harokat, ketukannya berapa? Ketukannya Tiga. 3. Nah, ketika di ketukan yang ketiga itu sudah pindah ke huruf lain. Baik, sekarang ditambah 1. Kalau 6 harokat berarti ketukannya ada 4. 4. Berarti ketukan yang keempat ini sudah mengucapkan huruf yang setelahnya. Yang Berarti selanjutnya. berapa? Ada 3 ketukan irama yang asli. Karena yang keempat nanti langsung mengucapkan huruf setelahnya. Nah, 1 ketukan setara dengan 2 huruf hijaiyah. Nah, kalau 3 ketukan berarti setara dengan 6 huruf hijaiyah. Ya. Maka kalau kita kenal misalkan berapa harokat? 6 harokat. 6 harokat itu gimana? Setara dengan 6 huruf hijaiyah. Sama. Ya, boleh. Misalkan kalau kita mau menggunakan itu boleh. Tapi sekarang kita pakai saja dengan 3 ketukan irama. Kemudian ketukan keempat langsung pindah ke huruf setelahnya. Ya. Coba ya. Ana. Silakan. Baik. Nah, yang di sini ini kan panjang disebabkan karena ada tasdid, ya. Nah, kalau tasdid itu kan kita pahami kalau ada tasdid berarti dia ditahan dulu. Nah, huruf nunnya ditahan ketika kebetulan yang ditahan adalah huruf nun. Maka kalau huruf nunnya ditahan, maka muncul di sana gunnah. Ya ada guna. Walaupun kita belum belajar, tapi tidak apa-apa. Kita praktekkan dulu ya. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita belajar tentang gunnah. Nah, ketika kita membaca nun bertasdid ini ada yang disebut dengan naber. Ada yang pernah dengar? N A B R. Naber. Naber ini adalah dalam hukum tajwid disebut dengan suara yang mengentak. Nah, apa bahasanya ya?
Ya gitu ya. Suara yang dihentakkan. Untuk apa? Untuk menandai di sana bahwa ada tasydid. Alif lam mim. Alif lam lam mim. Nah, ketika diban maka nunnya dinaber ya. Betul. Dihentakkan seperti itu ya. Ba. Nah, saya contohkan kemudian diikuti ya semuanya. Ban ana. Silakan. Betul. Ya, sekali lagi kita dari awal ya. Bana bana. Bana Lagi. Bana bana. bana Ba'ana ba'a. Ana. Baik. Nah, kebetulan juga, bukan kebetulan ya, memang di sini ada tanwin. Apabila bertemu dengan ba, maka dia hukumnya diidghamkan, ya, dicampurkan, ya, atau biasa disebut dengan iqlab, ya, iqlab. Nah, walaupun kita belum belajar, saya tidak berikan pengetahuan sedikit ya. Nah, ini nanti bacanya ba am am. Nah, bukan dibaca anba, tapi dibacanya amba. Maka kalau teman-teman nanti ketika di Al-Qur'an bertemu posisi yang seperti ini, ya, maka di atas huruf ba ada huruf mim yang ekornya ke bawah. Karena ada dua jenis huruf mim, ada yang ekornya ke samping, ya, ada ekornya yang ke bawah. Nah, kalau yang ekornya ke bawah itu tandanya dia dibaca iqlab. Dia Kalau bikin mie goreng. Kalau ekornya ke samping biasanya itu buat wakaf, ya. Nah, saya contohkan dari awal sampai dengan akhir ya, dijadikan satu. Tapi ini tidak dipaksa buat teman-teman ya. Nanti misalkan kalau ibu bapak tidak sanggup menggabungkan semuanya, tidak apa-apa, dipisah saja ya. Tapi kalau sanggup, walhamdulillah, gitu ya. Baik, perhatikan polanya, kemudian panjang pendeknya ya. Bana bana ba'ana ba'am ba'an ana. Kok Sanggup? suaranya hilang? hilang suaranya. Warnanya putus-putus, Di Ustaz. ujung hilang. Oh, Panjang hilang. suaranya hilang-hilang ya? Ya, yang di ujung hilang suaranya. Jadi nggak jelas Baik. kedengarannya. Ini pas panjangnya Ah, nggak kedengeran Ustadz. Jadi kayak apa berhenti bernapas itu tiba-tiba muncul lagi. oh iya betul, afwan ya. Berarti ini di settingan zoom-nya berarti. Pas di ujungnya tuh ah. Hmm. Baik, 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 baik. Nah, insya Allah nanti di setting ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya tidak tidak hilang. Insya Allah ya. Nanti saya cari dulu. Tapi coba saya sekali lagi ya. Misalkan saya panjang ini, nanti hilang tidak ya? Ba ana ba. Hilang tidak? Hilang Ustaz. Hilang Masih Ustadz hilang. ujungnya. Jadi Hilang, ba hilang. Ya. itu makin lama makin kecil ba ini suaranya. Oh, wah, Hilang mendem, itu. Oh, ya. mendem suaranya. Ah. Kalau admin tahu tidak
settingannya ya. Iya Ustadz, untuk settingannya juga masih kurang tahu, tapi kebetulan Siva dapet tutorialnya, nanti Siva bantu share juga ke Ustadz ya, mudah-mudahan nanti di pekan pertemuan berikutnya, mudah-mudahan tidak terkendala seperti malam hari ini. Oh Ada ya, tutorialnya Ustadz, nanti Siva bantu kirimkan. baik. Nah, tidak apa-apa ya. Intinya, walaupun suaranya putus-putus, nah jarak antara suaranya ada sama suaranya ada lagi, nah itu berarti panjang. Simpel ya gitu ya. Misalkan ba, hilang nanti sampai ketemu a, berarti segitu panjangnya. Ya, gitu. Saya contohkan sekali lagi ya. Walaupun suaranya putus-putus tidak apa-apa. Nikmati saja ya. Nah, jadi misalkan ladu Ustadz suaranya kok hilang. Nah, berarti yang suaranya hilang itu adalah suara panjang, proses suara panjang. Gitu ya. Bana bana ba ana ba am ba na al ana. Coba semuanya ya. Satu, dua, tiga. Bana ba Kali lagi. Satu yang di sini ditahan dulu ya. Ba am ba am ba ya. Itu sebelah sana Ustadz tadi. Kayak Gimana? napasnya nggak kuat dari sana. Gimana? Jadi sudah dan tuh nggak bisa ke nun ban gitu nggak Tidak bisa. apa-apa. Berarti yang tidak Bisa. sampai tarik dulu napasnya. Ya tidak apa-apa. Misalkan ba. Kalau di kalau diulang sebaiknya dari mana Ustadz? Kalau Nah, misalnya itu. untuk sekarang karena ini bukan daripada ayat Al-Qur'an, ya hanya huruf hijaiyah saja, tidak apa-apa. Jadi tidak usah diulang. Misalkan ba ana ban ba am ban tidak usah. Ya, tapi misalkan sampainya sampai pas hilang Ustaz nafasnya gitu ya. Misalkan sudah tidak sanggup lagi. Ya udah tarik saja napas, kemudian lanjutkan lagi. Misalkan ban nah, al-ana. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa. Maka tadi saya sampaikan jika memang tidak mampu tidak apa-apa ya, tapi saya mencontohkannya sekaligus kalau teman-teman bisa alhamdulillah, tapi jika tidak mampu juga tidak masalah. Karena insya Allah ya ketika saya membaca Al-Qur'an belum pernah bertemu di sana ada mat tobi'i, ada kemudian lanjut mat empat harokat, 5 harokat, dilanjut lagi dengan guna, dilanjut lagi dengan mat lazim atau mat 6 harokat, tidak ada. Tapi karena ini sebagai latihan kita, tidak apa-apa. Ya, boleh. Jadi sekalian latihan mat 6 harokat, sekalian latihan pernafasan. Ya, nah, seperti itu. Silakan ya. Sekali lagi ya, baca sama-sama ya. Langsung saja oleh teman-teman ya. 1, 2, 3. Bana Baik, saya minta satu-satu. Nah, ya. Kalau tadi rame, jadi semuanya betul ya. Pas al ana na gitu semua ya. Sekarang saya minta satu-satu. Tapi tidak apa-apa kalau mau dipotong tidak apa-apa ya. Maksudnya dipotong jadinya ya. Di apa bahasanya tuh? Di bagan-bagan ya, dibagi-bagi tidak apa-apa. Silakan mulai Ibu Hani Tri Iswarti. Bana bana ba ana ba amba na ana Al, ada al-nya ya. Al ana. al ana. Oh, nggak baca a dulu bisa atau Ya, langsung ke a. kan itu kan ada dua nih. Ini a, kemudian al, baru a lagi.
Al. Ana. Gitu. Al. Ana. Al. A. Al. A. Al. Coba Ulang ya, ulangi. Ustaz. Ya. Dari bana al ana. Bana al ana. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut, Ibu Nurita Eryani. Afwan Ibu Nurita, suaranya kecil sekali. Bukan karena putus-putus sepertinya, memang kecil. Bagus kok Ustaz. Gimana? Udah normal kayaknya. Sudah nggak putus-putus. Enggak, suara suara Ibu Nurita tadi. Coba diulangi Ibu Nurita. Ya, betul. Terdengar cuman kecil sekali mungkin atau karena terlalu jauh dari device-nya ya mungkin ya. Mungkin nanti coba di ulik-ulik lagi ya. Bukan karena panjang kemudian hilang, tapi memang ketika memulainya sudah kecil tadi ya. Alhamdulillah, tapi terdengar sedikit. Lanjut coba Pak Iwan Suryadi. Bana bana ba ana ba amba anna al ana. Mumtaz, Masya Allah. Ibu Dini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana ba ana ba na al ah. Nanya tidak panjang. Iya Nanya ya. pendek. Ban Hmm. al. A-nya yang panjang. Al ana. Bana bana ba ana ba na al ana. Ya, Mumtaz. Lanjut. Ibu Mina. Bana bana ba ana ba bana al ana. Ya, bagus. Lanjut. Ibu Sulasmi. Ada Ibu Sulasmi. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Kemudian Iya, Ustaz. dibacakan. Ya. Bana 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 ba am ana 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 al ana. Ya, ban ban al ana. Ulangi dari sana Ban saja. ban ana al ana. Ya, bagus. Ibu Lucy, silakan. Ustaz. Bana bana ba ana ba am ba ba al ana. Baik, Mumtaz. Ahsan. Ada yang belum dipanggil? Ibu Sutriati sudah? Belum. Silakan. Ya. Bana bana ba ana ba am
Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah, Barakallah fiqh. Ahsant, sudah semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba praktekkan di dalam ayat-ayat potongan Al-Quran langsung ya. Nah, sekarang latihan di sini ya. Cara prakteknya satu-satu ya. Nah, ini rumus prakteknya satu-satu. Satu-satu gimana Ustaz? Maksudnya satu kotak, satu kotak, satu kotak gitu ya. Jadi tidak diulang-ulang seperti itu tadi. Setiap orang insya Allah mendapat satu satu apa namanya? Kalau dari kiri ke kanan berarti satu satu baris atau satu kolom? Baris. Satu baris. Baris. Satu baris atau satu kolom? Satu Baris. baris. Satu Satu baris. Baris. Kalau satu kolom ke kolom. bawah. Satu Kalau kolom ke ya. bawah, Kalau baris itu dari atas ke bawah, itu baris. Kalau dari kiri ke kanan namanya kolom. hah? Ya coba, coba. Kalau tidak percaya boleh di searching ya. Nah, nanti setelah belajar tahsin, kalau kanan ke kiri Baris. kolom atau baris, nah, gitu ya. Baik, Ustaz, tunggu sebentar deh, Ustaz. ya. Yang mat faraknya yang mana ya? Maksudnya Kan ini katanya belajar mat farak. mad far'i. Iya, mat farak yang mana ya? Ja, yang Gimana maksudnya? Yang mad far'i yang mana gitu. yang alis ketemu tasdid Nah, iya itu betul. tasdid kan? Oh, Betul, pasti. Maksudnya itu. Oh, betul. Mad far'i yang mana? Nah, sekarang kita belajar mad far'i yang disebabkan karena ada tanda alis bertemu dengan sukun atau tasydid. Ya. Nah, dibacanya 6 harokat. Kalau yang di modul B itu mad far'i yang 4 sampai 5 harokat. Nah, kalau sekarang mad far'i yang 6 harokat. Contohnya yang ini tadi. Nih. Yang pertama ada alis bertemu dengan huruf bertasydid. Nah, oh ini ya 6 baik. harokat. Kemudian Oh baik. ada alis bertemu dengan sukun. Nah, ini 6 harokat. Harakat. Gitu ya. Jadi yang Oh, 6 harokat itu yang mad far'i. Baik. oh ya baik. Makasih, Ah, Ustaz. afwan sama-sama. Nanti silakan baca satu-satu ya. Jadi yang ada tanda merahnya berarti itu yang dibaca panjang 6 harokat ya. Baik, silakan Pak Iwan dari atas. Kolom pertama. Nah, kolom Dari ya. atas ke bawah, Pak Ustaz. Dari atas dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Karena kolom tadi ya, satu kolom. Al-Haqqah. Mm-mm, Wala rodda. betul. Wahajjah. Dibaca semua. Wahajjahu. Boleh. Wahajjahu. Mm-mm. Syakuna. Oh, Nah, afwan, afwan. Boleh ya dibaca dengan sukun karena sesuai perintah ya. Nah, ini latihan disukunkan. Afwan. Betul tadi Bapak Iwan. Disukunkan ya. Wahajjah. Betul. wahajjah. Lanjut. Syakun. Mm-mm. Fatuhaju. Mm-mm. Sawafa. Nah, kalau itu gimana sukunnya? Sawaf. Betul. Mumtaz. Masya Allah. Ahsan. Lanjut Ibu Lucy. Kolom kedua. Apa itu? Nahadun Mm-mm. liyuhajju Betul. biraddi Ya. al-ana. Mm-mm. Al-an. Karena disukunkan berarti sukun nunnya. Ya. An al-dhalin Mm-mm. yatamassa
Betul. Lanjut. Kolom ketiga Ibu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Hat sofa yuha Sofat. Huruf oh tanya yang sukun. ya sofat Mm-mm. yuhabun Betul. ka kafah Betul. dabbah Betul. Insyaallah. syaqqu Syaqqu. syaqqu Betul. Kolom keempat silakan Ibu Ibu siapa ya? Ibu Sulasmi. Air. Hajuk. Betul. Khosoh. Betul. Haf. Hafain. Mm-mm. Tusyakun. Mm-mm. Rod. Terakhir. Mudor. Nah, betul. Lanjut, berarti balik lagi ke kolom yang pertama. Silakan Ibu Mina Puspa. Ah, sebentar. Ketutupan. Maaf, boleh dibesarkan sedikit, Ustadz? Di Oh, saya kecil. dibesarin sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah Mm-mm. wala rad Mm-mm. wa hajjah Betul. syaqun Mm-mm. atuhaju Betul. tuwaf Betul. Lanjut. Kolom kedua, Ibu siapa yang belum? Ibu Nurita sudah? Belum. Belum. Silakan. Kolom kedua. Segini kelihatan atau mau dibesarin? Besarin, Tat. Ya. Ah, Tad. itu yang panjang yang ha. Tahad. Ya. Tahaduna. Dun disukunkan karena kita wakof. Tahadun. Oh. Tahadun. Betul. Liuhaju Betul. birodi Betul. al a al an yang ini A-nya gimana panjang. tuh? An. Al an kayak Betul. kurang panjang itu. Terakhir. Ad adolin Ya. ya tamasa Kepanjangan. Ya tamasa. ya tamasa Betul. Alhamdulillah. Siapa yang belum? Ada lagi? Saya. Silakan. Kolom ketiga. Had. Sofat. Yuha. Betul. Eh, gimana, Mas Tar? Ya, betul. Nah, yuhadun. Hmm, Kafah. betul. Dabbah.
Mm-mm. Syaqqu. Tuh, Masya Allah. Ada lagi? Siapa yang belum? Saya Ustaz. Jadi lupa tadi ya. Ibu Hani, silakan. Berarti Hmm. kolom keempat terakhir. Hajuk. Mm-mm. Kosoh. Betul. Hafain. Mm-mm. Syakun. Betul. Rod. Mudorrin. Mudor. Cukup. Min. Mudorrin. Tidak rin, tapi Mudorrin. Mudor. mudor. Ya. Mudor. Mumtaz, Masya Allah. Nah, ini kita Mudah. baca sama-sama ya. Gimana? Roknya tipis ya, Ustaz. Roknya Oh, tebal. tebal. Nah, tebal. Yudor. Nah, itu ya. Nah, tapi insya Allah nanti kita belajar rohnya ya. Tidak apa-apa kalau sekarang masih kebaca tipis, tidak masalah. Nah, baik. Kita coba baca yang paling bawah sama-sama ya. Saya contohkan, kemudian teman-teman ikutin ya. Nah, tidak perlu diamin ya. Jadi tidak seamin ya. Langsung saja nanti langsung ikuti. Nah, ketika teman-teman baca, baru kita amin amin sama-sama ya. Baik, ketika yang teman-teman baca, ibu bapak baca, baru yang diaminkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu, dua, tiga. Suara ujungnya hilang. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, gitu ya. Amin. Gimana untuk hari ini sudah dapat sesuatu nggak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, setidaknya kita Alhamdulillah. setidaknya sudah melatih nafas tadi ya. Bana bana ba ana ba am ba an na Iya, a suara di ujung hilang ya. Suara di ujung hilang. na. Kalau yang Ya panjang hilang. kalau yang panjang hilang ya, saya mohon maaf ya. Nanti di setting ya, nanti di setting jadi setting jadinya ya. Nanti di setting ya supaya tidak hilang insya Allah ya. Tapi teman-teman tadi walaupun hilang-hilang saja Bisa. sudah benar ya mengikutinya, sudah betul mengulanginya. Berarti apalagi nanti tidak hilang-hilang, berarti makin benar nanti insya Allah ya. Nah, untuk Amin. pertemuan pertama ini jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan sebelum kita kembalikan ke moderator. Ada? Ustaz, boleh tanya Ustaz. Ya, boleh. Ini tadi yang ada yang gunah itu berapa harkat Ustaz? Baik. Nah, ini sebenarnya materinya belum sampai sana, tapi tidak apa-apa, kita spill sedikit ya. Kalau ada gunnah, itu cukup dibaca 2 harokat. Apakah sama 2 harokat mat tobi'i dengan 2 harokat gunnah? Beda. 2 harokat ketika kita mengucapkan huruf, misalkan, ini 2 harokat ya. Ba, ini 2 harokat. Ba, itu 2 harokatnya huruf ya. Kalau 2 harokatnya guna itu setara dengan 4 harokat ya. Jadi gimana? Rada panjang. Ba'am ban an. Paham ya? Jadi 2 harokatnya guna itu 4 harokatnya huruf. Itu. Ustaz, Paham? maaf mau tanya. Ya. Tambah ini sama juga mirip kalau yang iklab itu ini kan itu berapa harokat? Ya, sama. Sama. Karena iklab itu juga nanti bagian daripada gunnah. Gunnah itu artinya adalah dengung. Jadi suara yang nah itu ya dia 4 harokat huruf. Nah kalau misalkan itu
Berapa harokat gunnah? 2 harokat gunnah saja. Berarti sama dengan 4 harokat seperti kita mengucapkan huruf seperti itu. Kadarnya ya, kadarnya. Bukan berarti hukumnya hukum mutasil, bukan ya, tapi hukumnya tetap kembali ke hukumnya, cuman panjangnya sama dengan kadar 4 sampai dengan 5 harokat. 4 harokat saja. 4 harokat. Ustaz, Allahu maaf a'lam. satu lagi boleh Boleh? ditanya? Ini katanya dulu. Jadi kalau gunnah atau ini misal ifa atau apa ya, pas harus berdengung gitu ya, harus didengungkan itu cirinya kita betul itu kalau pas berdengung itu terasa hidung itu ikut bergetar gitu, ikut itu. Betul Oh, nggak? Jadi baik. Hmm. gitu sih. Itu Ah, hidungnya terasa getar itu betul nggak Ustaz? betul. Eh, bentar. Bukan betul ya. Maksudnya gini. eh saya dulu betul, maksudnya betul, saya juga pernah mendengar, maksudnya gitu ya. Betul, saya juga dulu pernah mendengar ketika kita membacakan guna atau iqlab atau ikhfa, itu suara hidung, suara apa, bukan suara ya, gerakan hidung kita itu ber, apa maksudnya, hidungnya seperti bergerak gitu ya. Gitu ya. Nah, Allahu alam. Mungkin itu kelebihan dari masing-masing orang. Tapi yang jelas, kalau yang ada namanya gunah. Gunah itu nanti banyak ya. Ini saya spill saja ya, tapi bukan masuk materi kita sekarang ya. Tapi tidak dipaksa untuk paham semua ya. Tapi ini wawasan saja. Gunah itu setidaknya ketika muncul yang namanya ikhfa, muncul yang namanya idgham, muncul yang namanya iqlab, muncul yang namanya ikhfa syafawi ya. Nah, itu nanti di sana ada gunnah. Gunnah itu apa? Artinya adalah suara suara hidung. Nah, suara hidung itu makhrajnya apa saja? Makhrajnya mim dan nun. Nah, makhraj itu apa, Ustadz? Kenapa hanya mim dan nun? Nah, itu nanti boleh teman-teman saksikan di kelas besar ya, insya Allah. Di kelas kecil ada nggak, Ustadz? Ada ya nanti. Tapi di tahsin ke berapa insya Allah nanti ya. Maka harus tetap terus istiqomah, terus ikuti program dari Sobat Ngaji ya. Cukup ya insya Allah untuk pertemuan kali ini, karena sudah 21.30. Mohon maaf jika lebih nanti waktunya ya dari yang sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Amin. kepada Allah, mudah-mudahan niat kita yang ikhlas ya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang. Ya, pejuang Amin. apa? Pejuang untuk mendapatkan senyum Allah dan senyum Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bertemu Rasulullah, antum umat saya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Ya. belajar Al-Quran. Kemudian Rasulullah tersenyum. Wah, itu indah sekali ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, itu maka datang daripada kebodohan saya pribadi. Jika ada kebenaran, maka sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Syifa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Sehat, kasih, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat, tidak untuk Syifa saja, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini ya. Insya Allah untuk makin fasih lagi untuk bacanya, insya Allah nanti akan Syifa bantu share juga mengenai latihan-latihannya ya Bapak Ibu semua, khususnya di panjang mat 2 harokatnya ya, di huruf hijaiyahnya. Nanti akan Syifa bantu share juga supaya Bapak Ibu juga bisa latihan di rumah, serta mat panjang 6 harokat dan juga pola iramanya akan Syifa bantu share juga ya. Insya Allah nih Bapak Ibu semua ya. Insya Allah juga kita akan bertemu kembali nanti di pekan depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga harus tetap ikut hadir ya. Jangan sampai terlewatkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Lalu Allah. untuk kendalanya, mudah-mudahan juga tidak ada kendala lagi ya Pak Ustadznya. Insya Allah nanti kita akan setting kembali untuk Zoom-nya seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Mari kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Tetap semangat, dan kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, Bapak Ibu semua Amin sudah amin rabbal mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Iva. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Lagi Ibu Rahmat semua Selamat Bapak. malam. Kak Siva. Selamat beristirahat. Amin. Amin.